Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nurqaidah Ziva. Saya mahasiswa UIN STS Jambi, jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Nah, di video kali ini saya akan membagikan video tentang bagaimana caranya menggunakan uang dengan bijak di saat pandemi COVID-19 seperti sekarang. Saat pandemi COVID-19 mewabah di Indonesia, sangat banyak sekali dampaknya di berbagai sektor. Nah, salah satunya yang sangat terlihat, terasa, dan signifikan yaitu terdapat di sektor ekonomi. Dampak ekonomi ini menunjukkan penurunan yang drastis di saat pemerintah membuat peraturan dan mengimbau masyarakat untuk tetap di rumah saja. Nah, yang dimana masyarakat dianjurkan untuk beribadah di rumah, belajar dari rumah, dan bekerja dari rumah. Kemudian situasi ekonomi pun semakin memburuk dikarenakan ada lagi peraturan pemerintah yang biasa disebut dengan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar yang dilakukan di berbagai kota besar di Indonesia. Dalam kebijakan ini, kegiatan masyarakat pun mulai dibatasi, mulai dari sekolah, perkantoran, dan sarana transportasi. Nah, otomatis ini membuat mobilitas sehari-hari masyarakat semakin berkurang. Bahkan setelah kebijakan ini diterapkan, banyak sekali perusahaan besar dan toko-toko besar menutup usahanya dikarenakan banyak sekali berdampak terhadap kerugian. Nah, kerugian bukan hanya berdampak pada usaha mereka, tapi juga banyak sekali terjadi yang namanya PHK atau pemutusan hubungan kerja. Nah, karena kondisi inilah yang mendorong dan membuat masyarakat wajib untuk hidup hemat selama pandemi COVID-19. Dengan pemasukan yang masih diperoleh, masyarakat kita dipaksa untuk mengatur keuangan dengan sebaik-baiknya. Nah, di sini saya akan membagikan 6 tips bagaimana caranya menjaga dan memakai uang dengan bijak dan efektif di saat pandemi COVID-19 berlangsung. Yang pertama adalah tidak perlu menimbun bahan makanan. Nah, kondisi ini biasa disebut dengan panic buying, di mana banyak sekali masyarakat yang memborong bahan makanan sebagai simpanan di dalam rumah dalam melakukan isolasi. Meski dinilai baik sebagai langkah antisipasi, tetap saja kegiatan ini dinilai sangat tidak bijak karena dengan memborong semua bahan makanan yang ada di pasar itu akan membuat bahan makanan itu menjadi langka di pasaran. Bukan hanya itu, hal ini juga mengakibatkan sebagian masyarakat tidak kebagian untuk membeli bahan-bahan pokok tersebut. Nah, kondisi ini juga akan mengakibatkan bahan pokok itu akan menjadi lebih tinggi harganya dikarenakan barang yang akan dijual jadi semakin langka. Yang kedua yaitu tentukan prioritas dengan cara menentukan skala prioritas pengeluaran. Setelah itu kita bisa mengeliminasi atau mengurangi beberapa keperluan yang tidak penting seperti kebiasaan membeli junk food, nongkrong di kafe, atau menggunakan internet berlebihan saat berada di rumah. Yang ketiga yaitu menyimpan uang tunai. Nah, hal ini sangat perlu dilakukan bagi sebagian masyarakat yang banyak mengandalkan pembayaran melalui kartu. Sebab di kondisi seperti ini banyak supermarket besar yang mulai tutup. Nah, hal ini mengharuskan kita untuk berbelanja di toko kecil atau toko kelontong menggunakan uang tunai. Nah, maka dari itu uang tunai sangatlah penting di masa pandemi COVID-19. Yang keempat yaitu menggunakan uang darurat atau uang tabungan. Nah, untuk masyarakat yang sudah mengalokasikan uangnya untuk disimpan, nah sekarang adalah saat yang tepat untuk menggunakan uang tersebut. Uang darurat atau uang tabungan ini bisa kita gunakan untuk membeli bahan pokok kebutuhan sehari-hari kita. Tapi tetap perlu diingat, kita harus bijak dalam menggunakannya, memilih di antara yang kita inginkan atau yang kita butuhkan. Yang kelima yaitu mencari pemasukan tambahan. Nah, di sini perlu kita ketahui bahwa masyarakat dianjurkan untuk tetap di rumah saja. Nah, ini membuat masyarakat menggunakan media sosial mereka sebagai alat komunikasi antara satu sama lain. Nah, hal ini bisa kita manfaatkan untuk mencari pemasukan tambahan dengan cara membuka toko online di media sosial dengan cara mungkin menjual makanan, cemilan, minuman, atau bahan pokok yang lainnya. Yang terakhir yaitu yang keenam adalah hindari berhutang atau meminjam adalah hal yang menjadi pilihan terakhir. Tetapi jika ekonomi memang benar-benar tidak memungkinkan lagi, jadikan meminjam adalah pilihan terakhir. Nah, gunakan uang pinjaman tersebut dengan bijak
bijak dengan cara membeli bahan pokok yang memang benar-benar dibutuhkan. Karena dengan meminjam atau berhutang, kita harus memikirkan bagaimana cara pembayarannya. Nah, jangan sampai di kemudian hari kita terbebani oleh hutang yang menumpuk. Itulah 6 tips yang dapat saya sampaikan dalam menggunakan uang dengan bijak di masa pandemi COVID-19. Nah, dari video tadi semoga kita semua bisa menjadi manusia dengan pribadi yang lebih baik lagi. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video saya sampai selesai. Nah, ditunggu ya video selanjutnya. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.